Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aska Hudiana Najmi Tanjung. Saya berasal dari kelas A jurusan Matematika Universitas Sriwijaya angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa program. Yang pertama yaitu program mengecek bilangan genap atau ganjil dari sekelompok bilangan. Nah, misalnya kita ingin menginputkan bilangan 1111, terus kita mau mencari apakah bilangan tersebut genap atau ganjil, di mana bilangan 11111 adalah bilangan ganjil. Nah, untuk programnya gimana sih? Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan, di mana file header yang kita gunakan pada program ini berbentuk IOStream, agar fungsi cin, fungsi cout, dan fungsi lain itu dapat terbaca dalam program kita. Selanjutnya kita ketik using namespace std dan membuat main program utama. Setelah itu, kita deklarasikan tipe data dan variabel yang akan kita gunakan dalam program ini, di mana tipe data yang kita gunakan berbentuk integer dengan variabel x dan memiliki array 10, kemudian variabel i dan variabel n. Kenapa kita menggunakan tipe data integer? Karena tipe data integer nanti bisa menampilkan bilangan yang berupa bilangan bulat. Selanjutnya, kita buat keluaran untuk memasukkan banyaknya bilangan yang nantinya akan kita input, di mana keluaran ini akan kita simpan dalam variabel n. Setelah itu, kita buat pernyataan perulangan, di mana for i sama dengan 1, i kecil sama n, i plus plus, dengan statement berupa memasukkan digit bilangan. Nah, kalau tadi kita masukkan banyaknya digit, sekarang kita masukkan digitnya apa-apa aja, dan disimpan ke dalam variabel x. Setelah itu, kita buat pernyataan perulangan lagi, di mana i sama dengan 1, i kecil sama n, dan i plus plus. Statement dari pernyataan ini berupa keluaran dari nilai x yang telah kita inputkan tadi. Nah, setelah keluaran ini, program nantinya akan kita buat untuk bertemu dengan pernyataan kondisi, di mana jika sisa bagi antara nilai x dengan 2 menghasilkan 0, maka program akan mencetak genap ke layar. Jika kondisi tidak memenuhi, maka program akan mencetak ganjil ke layar. Nah, kita coba untuk running program. Di mana tadi kita mencoba untuk memasukkan bilangannya, berarti ini ada 6 digit kan ya. Berarti kita masukkan banyak digitnya 6 dengan angkanya ada 1, 1, 1, 1, 1. Maka nanti dia akan outputnya akan keluar berupa bilangan ganjil. Nah, benar bahwa 111 itu adalah bilangan ganjil. Nah, gimana sih bentuk jalannya program ini? Tadi kan kita coba untuk memasukkan nilai n-nya sama dengan 6. Kemudian dia akan bertemu dengan pernyataan for, di mana i sama dengan 1 dan i kecil sama n tadi. Berarti 1 kecil sama dengan 6. Apakah 1 kecil sama dengan 6? Karena benar bahwa 1 kecil sama dengan 6, maka program akan mencetak nilai x. Maksudnya program akan memasukkan nilai x tadi. Berarti tadi kan kita masukkan untuk nilai x1 kita sama dengan 1. Kemudian
program bertemu dengan I++ untuk melakukan perulangan lagi. Di mana nilai kita I kita tadi 1 ketemu dengan I++. Berarti nilai I kita sekarang 2. Untuk nilai I2, apakah 2 kecil sama dengan 6? Karena benar bahwa 2 kecil sama dengan 6, maka program akan mencetak nilai X yang kedua, yaitu 1. Kemudian program bertemu lagi dengan I++, di mana nilai I kita tadi 2, ditambah 1 berarti I sama dengan 3. Lantas apakah 3 kecil sama dengan 6? Karena benar bahwa 3 kecil sama dengan 6, maka program akan memasukkan nilai X yang ketiga, yaitu 1. Selanjutnya untuk nilai I yang keempat, apakah keempat kecil sama dengan 6? Karena benar, program akan mencetak nilai I yang X yang keempat, di mana nilainya yang kita inputkan tadi yaitu 1. Selanjutnya, untuk I yang kelima, apakah 5 kecil sama dengan 6? Karena benar, program akan mencetak nilai X yang kelima, di mana nilai X kita yang kelima tadi yaitu 1. Kemudian naik lagi 1 I-nya. Berarti I kita sekarang sama dengan 6. Apakah 6 kecil sama dengan 6? Karena benar, program akan mencetak nilai X yang ke-6, di mana nilai X kita yang ke-6 tadi yaitu 1. Selanjutnya, program nilai I kita akan naik 1 lagi, berarti I sama dengan 7. Apakah 7 kecil sama dengan 6? Karena pernyataan ini salah, maka program untuk for I sama dengan 1 to n akan berhenti dan langsung melanjutkan ke perintah selanjutnya, di mana perintah selanjutnya akan bertemu lagi dengan pernyataan perulangan, tetapi di sini untuk menampilkan bilangan X ke layar, di mana nilai X1 kita untuk nilai I sama dengan 1, nilai X1 kita tadi sama dengan 1, dan untuk I sama dengan 2, nilai I sama dengan 2, nilai X2-nya itu sama dengan 1 juga. Terus untuk I sama dengan 3, nilai X3 kita kan tadi sama dengan 1. Kemudian untuk nilai I sama dengan 4, nilai X4 kita tadi sama dengan 1. Untuk I sama dengan 5, nilai X yang kelima kita sama dengan 1. Dan untuk I yang ke-6, nilai X yang ke-6 sama dengan 1. Nah, ini kan cuma sampai I sama dengan 6 kan, yang I sama dengan 7 tidak memenuhi. Nah, yang ini nanti akan dicetak ke layar yang 1, 1. Berarti nanti di tampilan layar output kita itu nanti 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nanti program kita akan mencari apakah bilangan ini termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Dengan menggunakan pernyataan kondisi, program nanti akan tahu bilangan ini apakah bilangan ganjil atau genap. Di mana X jika sisa hasil bagi X dengan 2 menghasilkan 0, berarti bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Sedangkan jika kondisinya salah, maka pernyataannya adalah ganjil. Nah, nilai I sama dengan N kita kan tadi, nilai I kita kan 6. Jadi X6. Apakah sisa bagi antara nilai X yang ke-6 dengan 2 menghasilkan 0? Berarti nilainya X yang ke-6 tadi kan 1.
Berarti 1, apakah sisa bagi 1 dengan 2 menghasilkan 0? Karena salah, maka berarti yang dia cetak itu nanti adalah bilangan ganjil. Sehingga output yang akan ditampilkan nanti yaitu 11111 ganjil. Begitulah bentuk jalannya program dari soal nomor 1 ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 2, yaitu program mencari nilai KPK dan FPB dari 2 buah bilangan. Nah, bentuk programnya yang pertama kita buat terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan, di mana file header yang kita gunakan pada program ini berupa IOStream, agar fungsi cout, fungsi cin, dan fungsi inline dapat terbaca dalam program ini. Kemudian kita ketik using namespace std dan membuat main program utama. Setelah itu, kita deklarasikan tipe data berserta variabel yang akan kita gunakan, di mana tipe data yang kita gunakan berbentuk integer agar bilangan yang ditampilkan nanti berupa bilangan bulat. Dengan variabel ada X, Y, KPK, dan FPB. Setelah itu, kita buat keluaran untuk memasukkan angka pertama, di mana angka pertama ini akan kita simpan ke dalam variabel X. Setelah itu, kita buat keluaran untuk memasukkan angka kedua, di mana angka kedua akan kita simpan ke dalam variabel Y. Setelah itu, kita buat nilai bawah nilai KPK sama dengan X, sehingga nilai X yang telah kita input tadi akan dimasukkan ke dalam variabel KPK. Kemudian kita buat pernyataan kondisi di mana jika sisa bagi antara KPK dengan Y tidak sama dengan 0, maka program akan melakukan perintah untuk menjumlahkan nilai KPK dan X, lalu memasukkannya ke dalam variabel KPK. Kalau ini merupakan program untuk mencari nilai KPK, sehingga nanti kalau program mau mencari nilai KPK, ini proses yang perlu dilakukan. Sedangkan untuk mencari nilai FPB, program akan melakukan proses di mana mengurangkan nilai X dengan Y, akan tetapi jika nilai X dengan Y itu nanti negatif, maka dia akan menjadi positif karena ada fungsi ABS, di mana nilai pengurangan nanti akan dimasukkan ke dalam variabel FPB. Kemudian, program akan bertemu dengan pernyataan kondisi while, di mana jika sisa bagi antara X dan FPB tidak sama dengan 0, maka program akan melakukan statement berupa memasukkan nilai sisa bagi antara X dengan FPB tadi ke dalam variabel FPB. Setelah itu, kita buat keluaran untuk menampilkan hasil dari nilai FPB dan KPK ke layar. Nah, langsung saja kita running program yang telah kita buat. Apakah sudah benar? Jika seandainya nanti ada terjadi error, maka program akan memberitahu kita dengan menandakan tanda-tanda merah. Nah, sepertinya program kita sudah benar. Selanjutnya, kita akan memasukkan bilangan untuk nanti program akan mencari nilai KPK dan FPB-nya. Nah, kita buat nilai bilangan pertama itu dengan 6 dan nilai bilangan kedua dengan 4. Bilangan pertama 6 dan bilangan kedua 4. Maka kan KPK dari 6 dan 4 itu 12 dan FPB antara 6 dan 4 itu 2. Mari kita cek apakah benar bahwa FPB kita 2 dan KPK kita 12. Nah, benar bahwa nilai FPB kita 2 dan nilai KPK kita 12. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk jalannya program yang telah kita buat ini? Nah, pertama, tadi kan kita menginput nilai X kita itu sama dengan 6. Kemudian nilai Y kita sama dengan 4.
Setelah kita menginput nilai, selanjutnya program akan melakukan proses di mana nilai KPK sama dengan X, di mana X kita sama dengan 6. Kemudian program akan melakukan menanyakan kondisi apakah sisa bagi antara KPK dengan Y tidak sama dengan 0. Kita periksa dulu apakah sisa bagi antara KPK, yaitu KPK kita 6, dengan Y kita 4 tidak sama dengan 0. Karena sisa bagi antara 6 dan 4 tidak sama dengan 0, berarti pernyataan ini benar kan? Selanjutnya, program akan melakukan proses di mana KPK sama dengan KPK ditambah X. Berarti KPK sama dengan nilai KPK kita yang terakhir yaitu 6. Ditambah nilai X kita yang paling akhir juga 6. Berarti nilai KPK kita sekarang sama dengan 12. Sehingga nilai KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Selanjutnya kita akan mencari FPB, di mana FPB itu sama dengan hasil pengurangan antara X dengan Y. Tetapi jika nanti ada kemungkinan jika nilai X dikurangi Y adalah negatif, maka bilangan itu kita jadikan positif karena adanya fungsi ABS. Sehingga nilai FPB sama dengan X dikurang Y, 6 dikurang 4. Sehingga nilai FPB kita sama dengan 2. Selanjutnya, program melakukan eksekusi di mana ketika nilai sisa bagi X dengan FPB tidak sama dengan 0, program akan melakukan proses sebagai berikut. Pertama, kita cek dulu apakah kondisi ini benar atau salah. Di mana X kita tadi 6, mod nilai FPB kita 2, tidak sama dengan 0. Sisa bagi antara 6 dan 2 kan 0. Berarti pernyataan ini salah. Karena salah, program selanjutnya akan mencetak nilai KPK dan FPB, di mana nilai KPK kita yang paling akhir yaitu 12 dan nilai FPB kita yang paling akhir yaitu 2. Nah, begitulah bentuk jalannya program dari soal nomor 2 ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke program yang terakhir, yaitu program menentukan bilangan yang lebih dari 3 kali. Misalkan kita menginput 5 digit bilangan yang terdiri dari angka 1, 1, 1, 1, dan 4. Terus kan yang lebih dari 3 kali. Berarti angka nilai 1 yang kita masukkan tadi kan lebih dari 3 kali. Berarti nanti outputnya yaitu 1. Nah, kita coba buat programnya di mana terlebih dahulu kita buat file header. File header yang kita gunakan ini berupa IOStream agar fungsi cout, fungsi cin, dan fungsi inline nanti dapat terbaca. Selanjutnya kita ketikkan using namespace std dan membuat main program utama. Setelah kita membuat main program utama, selanjutnya kita deklarasikan variabel beserta tipe data yang akan kita gunakan pada program ini, di mana tipe data yang kita gunakan berbentuk integer agar bilangan yang ditampilkan nanti berupa bilangan bulat. Dengan variabel bil yang memiliki array 100, kemudian ada variabel jumlah, variabel n, variabel i, variabel j, dan variabel a. Setelah kita mendeklarasikan variabel beserta tipe data, selanjutnya kita membuat keluaran untuk memasukkan banyaknya bilangan, di mana banyaknya bilangan ini nantinya akan disimpan pada variabel n. Setelah itu kita buat pernyataan perulangan di mana i sama dengan 0, i kecil n, dan i plus plus. Pernyataan ini akan melakukan statement berupa mencetak bilangan ke berapa
misalnya bilangan ke-1. Kemudian kita masukkan bilangan tersebut yang nantinya akan diproses untuk menentukan bilangan tersebut lebih dari 3 kali atau tidak. Di mana keluaran ini nantinya disimpan pada variabel bil. Setelah itu, kita buat pernyataan perulangan lagi di mana for i sama dengan 0, i kecil n, dan i plus plus. Dengan statement berupa pernyataan perulangan di mana for j sama dengan 0, j kecil dari n, dan j plus plus. Kemudian kita buat pernyataan kondisi. Nah, ini berfungsi untuk kita mengurutkan bilangan yang telah kita inputkan tadi, di mana jika bil i kecil dari bil j, maka program akan mengeksekusi di mana memasukkan nilai bil i ke dalam variabel a, kemudian memasukkan nilai bil j ke dalam variabel bil i, dan memasukkan nilai a ke dalam variabel bil j. Setelah program melakukan proses, selanjutnya kita akan membuat keluaran untuk bilangan yang lebih dari 3 kali. Pertama, kita buat terlebih dahulu keluarannya yang akan ditampilkan ke layar nanti. Setelah kita membuat keluaran, selanjutnya kita membuat proses untuk mencari bilangan yang muncul 3 kali, di mana perulangan dari i sama dengan 0, i kecil n, dan i plus plus, kita inisiasi nilai jumlahnya sama dengan 0. Kemudian kita buat kembali pernyataan perulangan di mana for j sama dengan 0, j kecil n, dan j plus plus. Jika nilai bil i sama dengan bil j, maka nilai jumlah tadi akan naik satu-satu. Misalnya nilai jumlah kita tadi 0, sekarang nilai jumlahnya jadi 1. Proses ini akan terus berlangsung sampai nilai dari j kecil n tidak memenuhi. Selanjutnya, jika bilangan i tidak sama dengan bilangan i dikurang 1, maka statement yang akan dilakukan yaitu jika jumlah lebih dari 3. Nah, tadi kita kan sudah mencari nilai jumlah plus-plus. Berarti jika jumlahnya lebih dari 3, maka program akan mencetak bil i ke layar. Nah, sekarang kita coba untuk running program yang telah kita buat. Kita coba untuk memasukkan banyak bilangannya dengan 5. Kemudian bilangan pertama kita isi 1, kedua 1, ketiga 1, keempat 4, dan kelima 1. Nah, nanti kan berarti bilangan yang lebih dari 3 kali itu adalah 1. Kemudian kita cek. Nah, benar bahwa bilangan yang diinput lebih 3 kali itu ya 1. Nah, gimana sih bentuk jalannya program yang telah kita buat ini? Pertama, tadi kan kita masukkan nilai n-nya dengan 5. Masukkan nilai n dengan 5, kemudian bertemu dengan pernyataan for, di mana i sama dengan 0, i kecil sama n, i kecil n. Jadi berarti i kita 0 kecil dari 5. Apakah 0 kecil dari 5? Benar. Karena benar, maka kita disuruh untuk memasukkan nilai bil. Berarti bil 0 sama dengan nilai yang kita masukkan pertama tadi, yaitu 1. Kemudian temu i plus plus. Berarti nilai i kita sekarang sama dengan 1. Karena 1 kecil dari 5 itu benar, maka kita disuruh untuk memasukkan bilangan yang kedua, di mana nilai yang kita masukkan tadi 1. Selanjutnya bertemu dengan i plus plus, berarti i sama dengan 2 sekarang, karena 1 ditambah 1. Apakah 2 kecil dari 5? Benar. Karena benar, maka kita disuruh untuk memasukkan bilangan lagi,
Mana bilangan yang ketiga kita masukkan tadi 1. Selanjutnya untuk I sama dengan 3. Apakah 3 kecil sama 5? Benar. Karena benar, kita disuruh untuk masukkan bilangan yang keempat. Di mana bilangan kita yang keempat tadi adalah 4. Dan untuk I sama dengan 4. Apakah 4 kecil sama dengan 5? Benar. Nah, kita masukkan bilangan yang kelima, di mana yang kita masukkan tadi adalah 1. Selanjutnya kan I++, setelah kita masukkan, ketemu I++. Berarti I kita sekarang sama dengan 5. Apakah 5 kecil dari 5? Salah. Karena salah, nah program selanjutnya akan bertemu dengan pernyataan for. Pernyataan for dari sini ke sini berfungsi untuk mengurutkan bilangan yang telah kita inputkan tadi. Nah, tadi kan berarti tadi kita inputkan 1, 1, 1, 4, 1. Pada pernyataan for ini, dia akan melakukan pengurutan, di mana dimulai dengan I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Dia lakukan eksekusi dengan memasukkan nilai pada proses ini dan melakukan perulangan terus-menerus sampai nilai J tidak memenuhi terhadap N. Sehingga nanti kalau diurutkan nilainya menjadi 1, 1, 1, 1, 4. Akan tetapi, nilai dari hasil pengurutan ini tidak kita tampilkan di layar karena kita tidak membuat keluarannya. Nah, setelah kita mengurutkan, selanjutnya kita bertemu dengan I sama dengan 0 yang dimana I kecil dari N, berarti I sama dengan 0, I sama dengan 0, 0 kecil sama dengan N kita tadi 5. Karena benar, selanjutnya kita disuruh untuk mencetak jumlah. Maksudnya memberikan nilai awal, jumlah itu sama dengan 0. Kalau ini untuk pernyataan for I sama dengan 0, di mana I-nya kecil dari N. Kemudian bertemu dengan pernyataan for, di mana J sama dengan 0 dan J kecil dari N. Kan J kita kan 0, berarti 0 kecil dari N kita 5. Karena ini benar, maka program akan melakukan eksekusi di mana jika bil I sama dengan bil J. Berarti nih, bil I, nilai bil I kita kan tadi berarti 0. Bil 0 sama dengan bil 0. Karena nilainya sama, yaitu sama-sama 1, berarti nilai jumlah kita naik 1. Berarti jumlah ini benar tadi. Selanjutnya jumlah sama dengan nilai jumlah kita tadi yang terakhir 0 ditambah 1, berarti nilai jumlah kita sekarang sama dengan 1. Setelah itu ketemu dengan J++, berarti J sama dengan 2. J sama dengan 2 berarti ketemu dengan kondisi bil I sama dengan bil J, berarti bil 0 sama dengan bil. Nilai J kita tadi yang terakhir 0, maaf. Berarti nilai J kita yang sekarang yaitu 1. Apakah 1 kecil sama dengan 5? Karena benar, baru kita melakukan eksekusi, mana bil 0 sama dengan bil 1. Kalau bil 0 kita kan tadi nilainya 1 nih. 1 sama dengan 1. Nah, karena benar,
Berarti nilai jumlah kita tambah 1 lagi. Nilai jumlah kita sama dengan 1 tadi yang terakhir kan nilai jumlahnya. Ditambah 1. Berarti sekarang sudah 2 nilai angka yang benar, yang sama maksudnya. Selanjutnya untuk J sama dengan 2 karena tadi J kita 1 ketemu J plus plus di 1 tambah 1 jadi 2. Apakah 2 kecil 5? Benar. Karena benar berarti bil 0 sama dengan 2. Bil 0 kita tadi kan 1 sama dengan yang bil 2 berarti yang ini sama dengan 1. Karena benar cetak lagi, hitung nilai jumlah lagi, dimana jumlah sama dengan nilai jumlah kita yang terakhir yaitu 2. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti sudah 3 angka yang sama. Ada 1, 1, 1. Berarti 3 kali angka 1. Selanjutnya untuk J sama dengan 3 lagi. Karena yang terakhir 2. 2 ditambah 1 jadi 3. Apakah 3 kecil 5? Benar. Karena benar, program akan melakukan eksekusi di mana bil 0 sama dengan bil 3. Nah, nilainya berarti 1 sama dengan nilai bil yang keempat kita tadi 1. Benar. Karena benar, cetak lagi, hitung lagi nilai jumlah di mana jumlah kita yang terakhir tadi ada 3 ditambah 1. Berarti sama dengan 4 sekarang. Ketemu J plus plus lagi. Dimana J kita sekarang sudah sama dengan 4. Apakah 4 kecil sama 5? Benar. Nah, karena benar, dia melakukan eksekusi di mana bil 0 sama dengan bil 4. Nah, nilai bil 0 kita 1 sama dengan nilai bil kita yang 4 yaitu 4. Karena pernyataan ini salah, maka programnya langsung keluar ke arah panah kita ke bawah pengulangan J++, yaitu sebelum pernyataan kondisi yang kedua. Berarti salah, dialihkan ke bilangan. Berarti nilai 1 tidak sama dengan berarti nilai I tidak sama dengan bil I dikurang 1. Kan nilai bil kita tadi 1 ya. Dia tidak sama dengan 4. Benar. Nah, ini 4. Karena dia benar, maka kita akan menghitung jumlah. Jika jumlah lebih dari 3, maka dia akan mencetak nilai bil I ke layar. Nilai jumlah kita tadi ada yang terakhir 4. Berarti 4 besar dari 3. Karena benar, maka dia cetak nilai bil I yaitu 1. Mencetak nilai 1 ke layar. Nah, kemudian bertemu dengan I++, berarti I sama dengan 2, I sama dengan 1 sekarang. Nah, tadi nilai I kita 0. Nah, program akan melakukan pengulangan terus-menerus sampai nanti nilai I-nya tidak memenuhi terhadap N. Nah, kita tadi sudah dapat bahwa nilai
Ini kita dengan 1, sehingga yang dicetak ke layar nanti adalah bilangan yang lebih dari 3 kali, yaitu 1. Nah, begitulah bentuk jalannya program dari soal nomor 3 ini. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Demikianlah dari program tiga program ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.